Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtarumin yang terhormat Dr. Kiai Haji Syaifuddin MA, yang saya hormati para jemaah sudah sholat Jumat yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan para pendengar serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian siang ini dengan keadaan sehat walafiat. Kajian pada siang ini yaitu tafsir tematik. Insyaallah akan mengusung sebuah tema hibah dalam Al-Qur'an bagian kedua, melanjutkan tema yang kemarin. Itu apabila nanti para jamaah pengajian atau kajian siang yang ingin bertanya bisa langsung saja ditanyakan kepada guru kita, narasumber kita, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Syaifuddin MA. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian siang ini, mari terlebih dahulu kita baca Ummul Kitab. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita simak kajian siang ini bersama dengan beliau Bapak Dr. Kiai Haji Syaifuddin MA. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Kita pada siang hari ini masih akan mengangkat tema yaitu hibah di dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan pada pengajian yang lalu, bahwa pemberian dari seseorang kepada orang lain, pemberian dari satu pihak kepada pihak lain, itu ada bermacam-macam, atau tepatnya adalah ada bertingkat-tingkat. Yang pertama bisa kita sebut yaitu hadiah. Hadiah itu adalah pemberian yang diberikan yaitu dalam rangka yaitu untuk tali kasih, untuk menyambung kasih sayang, atau untuk tujuan supaya orang yang diberi itu muncul rasa kasih sayang kepada kita. Itu namanya hadiah, atau sebaliknya. Tingkatan yang kedua yaitu sedekah. Masuk di dalam hal ini adalah zakat. Itu adalah pemberian yang diberikan oleh orang al-muzakki atau al-mutasaddiq, itu orang yang bersedekah kepada orang lain, ya. Itu dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa?
Artinya pemberian yang diberikan itu masih ada pamrih. Kalau yang hadiah itu adalah pamrih yang bisa kita sebut yaitu pamrih duniawi. Sementara kalau sedekah dan zakat itu adalah pamrih ukhrawi, yaitu pamrihnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi biar bagaimana itu masih ada unsur yaitu pamrih. Sementara macam atau tingkatannya selanjutnya yaitu hibah. Nah, kalau hibah itu pemberian yang sifatnya itu sudah pure, sudah murni tanpa pamrih, tanpa tujuan, tanpa pamrih, tanpa ada keinginan apapun. Nah, ini yang yang sedang kita bahas. Dan oleh karena itu di dalam Al-Qur'an dari sekian banyak ayat yang berbicara tentang hibah, itu mayoritas al-wahib, yaitu yang atau pihak yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ada lagi wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim yaitu anak yang bernama Ishaq. Allah memberi hibah kepada Nabi Zakaria yaitu anak yang bernama Yahya. Allah memberikan hibah kepada Nabi Sulaiman yaitu sebuah kerajaan. Allah memberikan hibah kepada orang-orang mukmin yaitu rahmat keimanan. Mayoritas di dalam Al-Qur'an al-wahib atau pihak yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ayatnya, ada ayat yang di situ pihak yang memberi itu bukan manusia, yaitu Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi manusia, yaitu wa imra'atan mu'minatan wahabat nafsaha lin nabi. Ada seorang perempuan mukmin yang menghibahkan dirinya kepada atau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi-lagi kita bisa melihat dari konteks ayat tersebut bahwa yang dilakukan oleh si perempuan itu atau hibah yang dilakukan oleh si perempuan itu adalah hibah yang pure. Hibah yang pure, tidak ada tendensi, tidak ada maksud apapun, pokoknya diserahkan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa mayoritas di dalam Al-Qur'an al-wahib atau pihak yang memberi hibah itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Ya karena Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak membutuhkan apapun dari makhluk. Allah tidak membutuhkan untuk disembah. Allah tidak membutuhkan untuk dipuja. Allah tidak membutuhkan untuk diberi sajen-sajen. Allah tidak membutuhkan untuk dizikiri dan sebagainya. Allah adalah Maha Kuasa. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, wa bi'izzati, demi keagunganku,
seandainya seluruh manusia di jagat raya ini ingkar kufur kepadaku, maka kerajaanku tidak akan goyang sedikit pun. Demikian juga seandainya seluruh penduduk bumi dan langit itu menyembahku, itu juga tidak akan menambah keagungan kerajaanku. Karena apa? Karena keagungan Allah Subhanahu wa taala itu sudah permanen. Keagungan Allah Subhanahu wa taala itu sudah stabil. Sudah stabil. Jadi ada atau tidak ada manusia, ada atau tidak ada makhluk, keagungan Allah tetap eksis dan permanen. Ada atau tidak ada yang menyembah Allah, ada atau tidak ada yang kufur kepada Allah, keagungan Allah itu tetap permanen. Nah, meskipun demikian, kita bisa mengambil manfaat atau hikmah dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan kepada hambanya, yaitu hibah. Ada kalanya kita sebagai manusia di dalam memberikan kepada orang lain itu adalah tanpa embel-embel apapun, tanpa embel-embel hadiah, tanpa embel-embel sedekah, tanpa embel-embel zakat. Nah, ini bisa kita terapkan di dalam diri kita ini. Jadi di alam semesta ini ya, atau manusia itu sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang baik, ada yang jahat. Ini adalah sebagai ujian bagi kita. Ketika kita itu bisa memberi sedekah, memberi hadiah kepada saudara dan kekasih kita, pertanyaannya adalah, bisakah kita memberi sesuatu kepada orang yang tidak kita kenal? Bisakah kita memberi sesuatu kepada orang yang memusuhi kita? Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa, orang-orang kafir, orang-orang yang tiap saat, tiap detik, tiap waktu menghina, menghujat, menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap diberi kesehatan oleh Allah, mereka tetap diberi rezeki oleh Allah, mereka tetap diberi makan, diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawa Imam Ghazali, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajari kita, berilah, hibahlah apapun kepada siapapun tanpa tendensi apapun. Jadi terkadang kita itu memberi bukan dalam rangka wis terserah Gusti Allah lah, mau diberi pahala atau tidak wis terserah Gusti Allah sekalian. Beda kalau dengan sedekah. Kalau sedekah kita memberi, kita sedekah, kita memberi adalah dalam rangka supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hibah,
Itu wis terserah Gusti Allah. Mau membalas dengan apa wis terserah. Yang penting adalah berbuat kebaikan. Sebagaimana kita beribadah sholat, beribadah puasa, beribadah haji, zikir dan sebagainya. Rata-rata dari kita itu melakukan itu adalah karena kewajiban. Atau ada juga yang melakukan itu adalah demi mendapatkan pahala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya itu sudah bagus. Sudah bagus. Tapi ketika sholat, ibadah, hidup dan mati itu masih dinisbatkan kepadaku, sholatku, zakatku, sedekahku, ibadahku, hajiku, ini masih menunjukkan bahwa kita merasa telah melakukan sholat, kita merasa telah melakukan ibadah, kita merasa mempunyai sholat. Tapi orang kalau sudah tingkatan tinggi, tingkatan al-arif billah, para aulia ya, itu risih atau tidak pantas ya mereka kok kemudian mendaku-daku, ini sholatku ya Allah, ini puasaku ya Allah. Karena apa? Karena mereka itu bisa sholat, bisa zakat, itu adalah karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam beribadah itu ya ono tingkatan-tingkatane. Ono ibadah wis angger rubuh-rubuh gedang. Ono sing ibadah iku wis mergo kewajiban. Dhuwur sithik ono sing ibadah iku ya mergo golek pahala, golek surgane Gusti Allah. Nah, tingkatan tertinggi ibadah itu apa? Ibadah itu wis itu adalah kersane Gusti Allah. Ibadah adalah memang konsekuensi sebagai hamba. Jenenge kawula iku, jenenge kawula iku seneng, seneng nek iso ngawula maring Gusti Allah. Seneng nek iso melakukan apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jal kita bisa melihat ini zaman sekarang nih ya, akhir-akhir ini ya. Wih, wong ini kalau jadi tim ses, orang dekatnya capres ya, wah itu gaya nih Masya Allah, gaya nih Masya Allah. Padahal dia itu ya disuruh sana, disuruh sini, disuruh melakukan ini, disuruh melakukan itu, tapi ya bangga bisa mengabdi, bangga bisa melakukan ini dan itu untuk si capres. Kenapa bangga? Karena sekian juta orang tidak bisa menempati posisinya. Di Jogja itu ya, di Jogja itu ada yang namanya abdi dalem. Abdi dalem itu kalau berangkat ke keraton itu naik sepeda ya kira-kira 5 kilo, sepeda ondal. Gaji ini kira-kira 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu gitulah. Zamane wong gajine wis ratusan ribu jutaan, gajine ki mung pira 30.000 atau 10.000 gitu ya. Tapi mereka ikhlas bukan ikhlas menerima gaji segitu, bukan, tapi ikhlas menjalani pengabdian sebagai abdi dalem. Gajine suwidik lah, ora pantes
Misalnya nek gaji ini perusahaan paling ya gaji sehari atau setengah hari. Jadi seumpama oleh pihak keraton dikatakan, Pak, ini saya kasih uang pesangon 50 juta, tapi mulai besok jenengan tidak perlu menjadi abdi dalam di keraton ini. Pasti mereka akan nangis dan tidak mau. Karena apa? Karena mereka itu tidak butuh uang, tidak butuh imbalan. Yang dibutuhkan itu adalah pengabdian. Nah, itu tingkatan tinggi ya, tingkatan tinggi. Dan kita manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, iku kira-kira yang ngono iku wis ngibadahmu ning alam donya wis cukup, saiki tak bales berupa swarga, rumah kenikmatan selama-lamanya. Iku nek potongane awake dhewe senenge ra karuan ya. Seneng, Masya Allah, aku untuk bidadari 72, aku untuk tempat ini, tempat itu dan sebagainya. Seneng enak karuan. Tapi nek para wali itu sedih piye? Ya Allah, lah besok aku di surga itu masih bisa sholat atau tidak? Besok aku di surga itu masih bisa membantu orang atau tidak? Besok aku di surga itu masih bisa menyuapi orang yang kelaparan atau tidak? Itu orang yang sudah pengabdiannya itu sudah menjadi jiwa, menjadi karakter dia. Itu al-wahib. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu demikian. Beliau di dalam memberi sesuatu, segala sesuatu kepada hambanya itu seperti itu. Makanya ya, bisa kita munculkan di dalam diri kita, yaitu ibadah tanpa pamrih, memberi tanpa pamrih. Mbok diwehi swarga utawa ora, sementing ada jiwa memberi. Dan selanjutnya para hadirin sekalian, kalau tadi dikatakan bahwa mayoritas di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berbicara tentang hibah itu al-wahib, yang memberi, zat yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah lah yang mampu untuk melakukan itu, yang tidak butuh. Jadi kata kuncinya adalah supaya kita bisa meningkatkan diri dari orang yang ahli sedekah menjadi orang yang ahli hibah. Itu apa? Ya, kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghilangkan tendensi apapun, kita menghilangkan pamrih apapun. Itu kita akan bisa naik dari tingkatan orang yang bersedekah naik menjadi orang yang berhibah. Orang yang berhibah. Ya meskipun sekarang itu potongannya awake dhewe ya. Potongannya awake dhewe itu adalah masih tingkatan orang yang berhadiah atau memberi hadiah. Artinya apa? Orang yang memberi hadiah itu masih ada pamrih kemanusiaan, pamrih keduniawian, itu hadiah. Munggah sithik yaitu orang yang
sedekah. Ya pamrih, tapi pamrih adalah akhirat, pamrih adalah pahala, pamrih adalah surga. Ya bagus, bagus. Tapi kalau bisa meningkat lagi, yaitu menjadi orang yang berhibah. Itu tingkatan paling tinggi, orang yang mempunyai adab dan akhlak sing paling tinggi. Sebabnya apa? Wong sing tingkatan yaitu orang yang bersedekah. Iku nek cara kasare, cara kasare. Itu kan melakukan semacam kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula pun salat loh. Saya sudah salat. Maka tenangkanlah hidupku. Aku sudah berzakat loh Allah, aku sudah bersedekah, maka lancarkanlah rezekiku. Jadi kaya-kaya awake dhewe iki maksa maring Gusti Allah. Tapi nek awake dhewe iso meningkat, yaitu tingkatannya orang yang hibah. Wis kersane jenengan Gusti, sing penting kula seneng. Sing penting kula menikmati bisa memberi kepada orang lain. Hibah. Hibah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita amati sesuatu yang dihibahkan itu adalah, di sini kita bisa melihat yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah dzurriyyah, yang ketiga yaitu anak-anak. Mayoritas semacam itu. Kemudian ada kerajaan. Intinya apa? Intinya adalah, ini pesan moral yang bagus sekali. Intinya adalah bahwa sesuatu yang dihibahkan itu adalah sesuatu yang kemanfaatannya itu dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang tidak habis seketika. Itu hibah. Sebagaimana disebutkan, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Allah memberi hibah kepada Nabi Ibrahim, yaitu berupa anak Ishak yang menurunkan Yakub dan sebagainya. Itu hibah. Jadi hibah atau barang yang dihibahkan itu sebaiknya itu adalah sesuatu yang produktif, bukan sesuatu yang konsumtif. Bukan sesuatu yang konsumtif. Nabi Ibrahim diberi juga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi harta. Nabi Ibrahim diberi kenikmatan sapi, diberi kenikmatan unta, kambing dan sebagainya. Tapi oleh Allah itu tidak disebut sebagai hibah. Karena apa? Yang namanya unta, kambing, pekarangan, pertanian dan sebagainya, itu kemanfaatannya itu terbatas. Kemanfaatannya itu adalah temporer. Tapi seorang putra yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim itu disebut dengan hibah. Kenapa? Ya kita bisa melihat. Kita bisa melihat dari Nabi Ishak alaihissalam menurunkan Nabi Yakub, dari Nabi Yakub menurunkan Nabi Yusuf dan sebagainya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pelajarannya adalah bahwa pertama tadi, bahwa di dalam berhibah kita itu harus pure menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuatu yang dihibahkan itu adalah yang sifatnya produktif. Ya, seperti basnas kabupaten kota, basnas provinsi, ya. Hibah yang diberikan itu adalah dalam bentuk beasiswa. Dalam bentuk beasiswa kuliah,
beasiswa mondok. Dan itu kemanfaatannya Masya Allah ono afham. Insya Allah dalam waktu dekat dia akan menjadi hafiz. Setelah itu dia akan menjadi kiai. Kiai mempunyai santri, santri mempunyai santri, menyebarkan ilmu yang tidak akan ada habisnya. Bayangkan seumpama Basnas itu mikirnya itu konsumtif pendek. Nah, Wahyu maju, nyawa duit 50 juta, mulai. Gitu ke sepeda motor, PCX, orang tahun jebol, hilang, tak. Adnan maju, nyawa duit 30 juta. Gitu ku PCE ngetril jebol meneh. Nasrullah kini maju duit 10 juta. Gitu ku manuk. Gitu ku manuk. Kelalen makani mati kabeh wis. Itu bukan hibah. Itu bukan hibah menurut Al-Qur'an. Hibah menurut Al-Quran itu adalah pemberian yang sifatnya adalah produktif dan kemanfaatannya itu adalah ada dalam jangka waktu yang lama sekali. Baik para hadirin sekalian, demikianlah pengajian kita. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Kita masih akan berbicara tentang al-mauhub, barang yang dihibahkan, al-mauhubu lahu, yaitu orang yang menerima hibah. Bagaimana Al-Quran mensifati orang yang menerima hibah? Siapa yang al-mauhubu lahu versi Al-Quran? Baik, demikianlah pengajian kita, semoga bermanfaat. Kita akhirnya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.